Halo rekan-rekan mahasiswa, sebagai seorang leader, pernahkah Bapak Ibu merasa bingung, penasaran bagaimana cara mengukur kinerja di institusi pendidikan? Dalam video ini, kita akan sama-sama mengupas tentang roadmap pengukuran kinerja di institusi pendidikan. Mari bersama-sama kita saksikan video berikut ini. Bapak Ibu, mahasiswa EME, mari kita flashback sedikit tentang apa yang sudah sama-sama kita lalui. Di semester 1 kemarin, Bapak Ibu sudah bersama-sama menemukan peluang untuk pengembangan organisasi pendidikan. Lalu Bapak Ibu di semester 2, kita sudah sama-sama belajar untuk merancang strategi inovasi untuk pengembangan institusi pendidikan. Nah, Bapak Ibu di semester 3 ini, kita akan fokus bagaimana strategi itu diimplementasikan dan diukur Bapak Ibu. Mata kuliah Evaluating Educational Organization Performance akan difasilitasi oleh 3 orang dosen. Yang pertama adalah Profesor Dr. Jimmy Elia Kurniawan. Yang kedua adalah Dwi Sunu PhD. Dan yang ketiga adalah saya, Dr. Benny Irawan. Bapak Ibu sekalian, melalui mata kuliah ini, kita sama-sama akan di-challenge nih untuk merancang sebuah alat pengukuran di institusi Bapak Ibu dengan menggunakan metode Balance Scorecard. Nantinya, Bapak Ibu akan merancang indikator metode pengukuran ke dalam 4 perspektif Balance Scorecard, yaitu yang pertama Bapak Ibu ada Learning and Growth, kedua internal business process, ketiga customer, dan keempat adalah perspektif finansial Bapak Ibu. Untuk mencapai capaian pembelajaran yang sudah sama-sama kita rencanakan Bapak Ibu, proses pembelajaran akan dibagi menjadi 4 tahapan belajar, yang tentunya 4 tahapan ini akan disusun secara sistematis dan berkesinambungan. Bapak Ibu, pada tahap pertama ini kita akan fokus pada membuat rancangan alat ukur pengukuran kinerja. Dalam tahapan ini akan ada 1 penilaian formatif dengan bobot 30% Bapak Ibu. Dalam membuat penugasan, Bapak Ibu harus memperhatikan indikator-indikator penilaian berikut ini. Yang pertama Bapak Ibu, itu adalah tingkat validitas alat ukur. Kedua adalah tingkat reliabilitas alat ukur. Yang ketiga adalah kesesuaian tujuan pengukuran dan alat ukur. Keempat adalah kesesuaian referensi. Dan yang kelima adalah kelengkapan komponen-komponen yang ada di Balance Scorecard. Pada tahap kedua, Bapak Ibu akan melakukan proses validasi terhadap alat ukur yang sudah Bapak Ibu buat di tahap sebelumnya. Nah, dalam proses ini akan ada juga penilaian formatif yang kedua, ada penilaian AFL 2 Bapak Ibu dengan bobot 20%. Dalam merancang tugas ini Bapak Ibu harus memperhatikan indikator-indikator juga Bapak Ibu. Yang pertama adalah kejelasan proses validasi. Yang kedua adalah tingkat kesesuaian antara kebutuhan dengan KPI yang Bapak Ibu sudah rancang. Yang ketiga adalah kejelasan gap antara sebelum dan sesudah proses validasi ini Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah ketepatan metode validasi yang Bapak Ibu gunakan. Nah, Bapak Ibu, setelah di 2 tahap sebelumnya Bapak Ibu sudah mampu menghasilkan alat ukur yang tervalidasi, langkah yang ketiga, Bapak Ibu akan langsung kembali ke sekolah Bapak Ibu untuk mengimplementasikan alat ukur itu Bapak Ibu. Dalam proses ini akan ada penilaian AFL 3 Bapak Ibu dengan bobot 25%. Tugas mahasiswa akan dilihat dengan beberapa indikator yang harus Bapak Ibu penuhi. Yang pertama adalah terkait konsistensi penerapan proses pengukuran. Yang kedua, karena ini Bapak Ibu turun ke lapangan, Bapak Ibu harus menggali data, sehingga indikator yang kedua adalah kejelasan data yang disajikan Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah tingkat validitas dan reliabilitas. Dan yang keempat adalah kesesuaian dengan metode pengukuran yang sudah Bapak Ibu
rancang. Nah, Bapak Ibu, di tahap yang terakhir atau tahap yang keempat, Bapak Ibu pasti sudah mengambil data dari lapangan kan? Di tahap ini, Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi Bapak Ibu. Terhadap apa? Terhadap kinerja sekolah Bapak Ibu. Dalam proses ini, Bapak Ibu nanti akan di-challenge untuk bisa menampilkan usulan evaluasi perbaikan di institusi pendidikan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan presentasi di minggu ke-16. Nah, dalam tahapan ini Bapak Ibu akan dinilai menjadi bagian penilaian dari ALP Bapak Ibu dengan bobot 25%. Beberapa hal yang Bapak Ibu harus perhatikan dalam menyelesaikan tugas ini adalah yang pertama, kesesuaian kesimpulan dengan usulan perbaikan yang Bapak Ibu usulkan di dalam konteks sekolah Bapak Ibu. Yang kedua adalah kelengkapan komponen pengukuran. Yang ketiga adalah potensi generalisasi alat ukur. Dan yang terakhir dan keempat itu adalah tingkat kebaruan ide Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian adalah course overview dari mata kuliah Evaluating Educational Organization Performance. Melalui mata kuliah ini, kami harapkan Bapak Ibu dapat mengimplementasikan strategi inovasi yang lebih terukur. Tetap semangat Bapak Ibu. Saya Benny Irawan. Salam entrepreneur.